Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastya Budi Nugroho dari SMA Negeri 1 Joso sebagai CGP Angkatan 9. Di sini saya akan jelaskan aksi nyata dari modul 2T2 pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran khusus adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan hubungan sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Pembelajaran sosial emosional adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Pembelajaran ini melibatkan pembelajaran tentang cara mengenali dan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan sosial sehat, dan meningkatkan empati terhadap orang lain. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Nah, di sini rencana pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasinya, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa. Kedua adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sedangkan pembelajaran sosial emosional dilakukan adalah penerapan tentang teknik stop, pengenalan teknik pengendalian emosi, dan penerapan teknik berempati. Saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa dengan 3 bagian, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Pada siswa yang audio nanti dia akan mendengarkan materi, ketika visual berarti membaca ringkasan materi, dan yang kinestetik melihat tayangan materi dari YouTube. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, untuk mengetahui kegiatan belajarnya, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyakit pada virus. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin adalah tentang ciri-ciri virus, sekarang adalah penyakit pada virus. Kira-kira untuk penyakit pada virus sudah ada yang tahu?
Oke, ada yang bilang AIDS. Terus ada lagi yang tahu? Polio. TBC. Ya, ada yang jawab TBC. Apakah itu penyakit yang disebabkan oleh virus? Tadi ada 3 penyebabnya. Ya. Oke, nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ya, oke. Yang tidak masuk siapa? Oke, yang tidak masuk sakit atau jin? Jin. Oke, semoga besok bisa bertemu kembali dan bersama kita lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum melakukan pembelajaran maka akan diadakan yang namanya pembagian kelompok secara diferensiasi. Untuk bagian kelompok secara diferensiasi, dipersiapkan kertas dulu. Mana perasaan kalian hari ini? Waduh, nggak usah alasan, langsung perasaannya seperti apa? Maka kondisi senang, bahagia, sedih, gembira, atau mungkin punya perasaan yang lain, atau mungkin emosi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, sudah? Nomor 2. Nomor 2. Di antara 3 berikut, mana yang kalian sukai? Di antara 3 berikut, mana yang kalian sukai? Yang pertama, membaca novel. Yang kedua adalah mendengarkan musik. Yang ketiga, menyusun puzzle. Mana yang kalian sukai? Pilih salah satu. Jadi membaca novel, kemudian mendengarkan musik atau menyusun puzzle. Mana yang kalian sukai? Pelajaran kita lanjut dengan ice breaking atau permainan di mana clue-nya adalah bumi itu bulat. Pertama-tama adalah angka 10. Kira-kira angka 10 berapa jumlahnya? 1. Ada yang jawab 2? 1. Kalau misalkan 10 tambah 10. Oh, ada yang jawabannya 2, ada yang jawabannya 1. Oke, kita mulai yang pojok. Kenapa jawabannya 1? 20 nol ya? 1, oke. Yang jawabnya 2 tadi? Nah, rasanya apa jika 2? Karena sebelum 20 ada 10, dan nolnya jadi 2. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu jawaban Cika. Oke. Jawaban Cika seperti itu. Jawabannya Andin tadi 1. Ada jawabannya 2, ada jawaban 1. Kira-kira untuk clue-nya nggak dihitung yang pertama ya. Jadi yang 10 itu adalah 1, terus 10 lagi 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, untuk permainan pada hari ini. Oke, materinya ada yang bisa ditanyakan dari bacaan yang telah disediakan? Tidak. Oke. Untuk materi dari YouTube ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa? Oke. Ada kesulitan untuk mengerjakannya? Tidak ada. Bisa berdiskusi? Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan atau ada yang sulit? Tidak. Bisa? Bisa. Oke, dilanjut. Salah.
Oke, untuk kegiatannya dihentikan dulu, kita rileks sejenak. Kita kendurkan otot-otot kita yang kaku. Ikuti apa yang saya ucapkan. Hembuskan nafas dulu, dihembuskan nafas. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Sekuatnya, tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi, kemudian lepaskan. Sekali lagi tarik nafas dan dilepaskan. Oke, bagaimana rasanya? Enak. Oke. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. Matikan. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menghindari penyakit flu? Baik, untuk cara menghindari penyakit flu dengan cara menjaga pola makan dan menjaga kebersihan. Penyakit yang disebabkan oleh virus adalah hepatitis, radang hati, cacar, Ebola, corona, campak, stunting, kekebalan tubuh, rabies, dan influenza. Oke, saya akan menjelaskan penyakit disebabkan oleh virus. 1. Hepatitis, radang hati, cacar, Ebola, corona, campak, stunting, kekebalan tubuh, rabies, influenza. Oke, Cika membuat rangkuman apa? Tentang penyakit yang disebabkan oleh virus dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kesimpulannya apa berarti? Penyakit pada virus jumlahnya banyak ya, bermacam. Salah satu untuk menghindarinya dengan cara jaga kesehatan dan pola makan. Oke, untuk berikutnya silakan dipelajari materi tentang keanekaragaman hayati. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti akan saya kirim link untuk refleksi dan umpan balik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Tujuan pembelajaran khusus adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan hubungan sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Pembelajaran sosial emosional adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Pembelajaran ini melibatkan pembelajaran tentang cara mengenali dan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan sosial sehat, dan meningkatkan empati terhadap orang lain. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Nah, di sini tetap pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasinya, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa. Kedua adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sedangkan pembelajaran sosial emosional dilakukan adalah penerapan tentang teknik stop, pengenalan teknik pengendalian emosi, dan penerapan teknik berempati. Saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa dengan 3 bagian, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Pada siswa yang audio nanti dia akan mendengarkan materi, ketika visual berarti membaca ringkasan materi, dan yang
kinestetik melihat tayangan materi dari YouTube. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, untuk mengetahui kegiatan pembelajarannya, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyakit pada virus. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin adalah tentang ciri-ciri virus, sekarang adalah penyakit pada virus. Kira-kira untuk penyakit pada virus sudah ada yang tahu? Ya. Oke, ada yang bilang AIDS. Terus ada lagi yang tahu? Polio. TBC. Ya, ada yang jawab TBC. Apakah itu penyakit yang disebabkan oleh virus? Tadi ada 3 penyebabnya. Ya. Oke, nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ya, oke. Yang tidak masuk siapa? Oke. Yang tidak masuk sakit atau jin? Jin. Oke, semoga besok bisa bertemu kembali dan bersama kita lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum melakukan pembelajaran maka akan diadakan yang namanya pembagian kelompok secara diferensiasi. Untuk pembagian kelompok secara diferensiasi, dipersiapkan kertas dulu. Mana perasaan kalian hari ini? Waduh, nggak usah alasan, langsung perasaannya seperti apa? Iya. Maka kondisi senang, bahagia, sedih, gembira, atau mungkin punya perasaan yang lain, atau mungkin emosi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, sudah? Nomor 2. Nomor 2. Di antara 3 berikut, mana yang kalian sukai? Di antara 3 berikut, mana yang kalian sukai? Yang pertama, membaca novel. Yang kedua adalah mendengarkan musik. Yang ketiga, menyusun puzzle. Mana yang kalian sukai? Pilih salah satu. Jadi membaca novel, kemudian mendengarkan musik atau menyusun puzzle. Mana yang kalian sukai? Pelajaran kita lanjut dengan ice breaking atau permainan di mana clue-nya adalah bumi itu bulat. Pertama-tama adalah angka 10. Kira-kira angka 10 berapa jumlahnya? 1. Ada yang jawab 2? 1. Kalau misalkan 10 tambah 10. Oh, ada yang jawabannya 2, ada yang jawabannya 1. Oke, kita mulai yang pojok. Kenapa jawabannya 1? 20 nol ya? 1. Oke. Yang jawabnya 2 tadi? Nah, rasanya apa jika 2? Karena sebelum 20 ada 10, dan nolnya jadi 2. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu jawaban Cika. Oke. Jawaban Cika seperti itu. Jawabannya Andin tadi 1. Ada jawabannya 2, ada jawaban 1. Kira-kira untuk clue-nya dihitung yang pertama ya. Jadi yang 10 itu adalah
1, terus bungkus lagi 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, untuk permainan pada hari ini. Oke, materinya ada yang bisa ditanyakan dari bacaan yang telah disediakan? Tidak. Oke. Oke. Untuk materi dari YouTube ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa? Oke. Oke. Ada kesulitan untuk mengerjakannya? Tidak ada. Bisa berdiskusi? Bisa. Oke. Cacar itu harus ya. Sama Ada yang ditanyakan atau ada yang sulit? Tidak. Bisa? Bisa. Oke, dilanjut. Oke, untuk kegiatannya dihentikan dulu, kita rileks sejenak. Kita kendurkan otot-otot kita yang kaku. Ikuti apa yang saya ucapkan. Hembuskan nafas dulu, dihembuskan nafas. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Sekuatnya, tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi, kemudian lepaskan. Sekali lagi tarik nafas dan dilepaskan. Oke, bagaimana rasanya? Tenang. Oke. Silakan dilanjut lagi pelajarannya. Matikan. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menghindari penyakit flu? Baik, untuk cara menghindari penyakit flu dengan cara menjaga pola makan dan menjaga kebersihan. Penyakit yang disebabkan oleh virus adalah hepatitis, radang hati, cacar, Ebola, corona, campak, stunting, kekebalan tubuh, rabies, dan influenza. Guys, saya akan menjelaskan penyakit disebabkan oleh virus. 1. Hepatitis, radang hati, cacar, Ebola, corona, campak, stunting, kekebalan tubuh, rabies, influenza. Oke. Cika membuat rangkuman apa? Tentang penyakit yang disebabkan oleh virus dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kesimpulannya apa berarti? Penyakit pada virus jumlahnya banyak ya, bermacam. Salah satu untuk menghindarinya dengan cara jaga kesehatan dan pola makan. Oke, untuk berikutnya silakan dipelajari materi tentang keanekaragaman hayati. Oke, ada yang ditanyakan, nanti akan saya kirim link untuk refleksi dan umpan dari. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.